Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa memberikan kemuliaan pada kita semua. Alhamdulillah, kita awali pertemuan kita di siang ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup sampai dengan siang ini. Semoga kesempatan yang Allah berikan kepada kita bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk bisa mengumpulkan amal-amal kebaikan, mengistighfari dosa-dosa kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu, sehingga hari ini dan seterusnya bisa dijadikan oleh Allah lebih baik daripada hari-hari yang telah kita lalui. Pada kesempatan ini kita akan mulai memasuki bahasan yang baru setelah kita menamatkan kajian tentang hakikat manusia di dalam Al-Quran Al-Karim. Kajian itu dipandang penting untuk mengenali siapa kita, tujuan kehidupan kita, hingga misi kehidupan kita, hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah dipahami, kiranya bahasan-bahasan lain akan menjadi pelengkap untuk lebih meningkatkan kualitas kehidupan kita dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasan hari ini kita akan memulai dengan bab yang baru tentang fikih al-asma'ul husna. Fikih al-asma'ul husna. Kita akan mulai di sesi ini dengan muqaddimahnya dulu, ya. Kita akan ketahui apa itu fikih, kemudian apa yang dimaksud dengan al-asma'ul husna dalam uraian Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan itu yang akan selalu kita jadikan acuan dalam bahasan-bahasan kita. Jadi cara kita belajar tidak menguraikan kemudian mencari dalil, tapi kita mencoba menampilkan dalil-dalil dulu dalam Al-Quran, bahasan dalam Sunnah Nabi, lalu kita kemudian pancarkan dalam kajian-kajian kita yang lebih bersifat informatif, didukung oleh bahasan-bahasan dan pendapat para ulama. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan coba mulai bahasan kita dengan menguraikan dulu makna kalimat fikih dan al-asma'ul husna serta keterangan-keterangannya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, fikih, kata fikih dari faqaha yafqahu fiqhun, dan kenapa nanti diletakkan kata fikih bukan kata yang lainnya. Dalam bahasa Arab, seperti pernah kami sampaikan, kata fikih itu berarti sesuatu yang dipahami, dimengerti, ya. Sesuatu yang dipahami, dimengerti, itu disebut dengan fikih. Jadi kata faqaha, jadi bukan cuma tahu, ya. Tidak cuma arafa, tahu, tapi paham, mengerti apa yang diketahui, paham apa yang dilakukan, itu fikih. Yang menarik, di Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 122, Allah memberikan penjelasan yang melekatkan kata menuntut ilmu dengan kata fikih. Ada yang menarik di Quran, ya. Jadi kalau antum senantiasa mendengar kalimat menuntut ilmu menggunakan kata thalabul ilmi, justru saat Anda sedang belajarnya dirubah kalimatnya dari mencari tempat-tempat menuntut ilmu menjadi memahami ilmu yang dipelajari. Mari kita lihat misalnya Quran surah ke-9 ayat 122, nanti didukung oleh hadis Nabi SAW di Kitabul Ilmi Sahih Al-Bukhari nomor hadis 71. Saya bacakan dulu Qurannya. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak semestinya orang-orang beriman itu seluruhnya tergerak untuk mau berjuang ke medan perang, bertempur secara fisikal. Ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Lihat kalimatnya. Maka hendaknya ada sementara orang, di samping orang-orang yang berjuang secara fisikal itu, ada sementara yang memfokuskan dirinya untuk belajar, mendalami agamanya. Ya. Yang paling menarik,
di hadis ini belajar agama itu dibedakan dengan belajar ilmu lain. Kalimatnya menjadi berubah menjadi fikih, ya. Diungkapkan dengan kata fikih dan menggunakan tasydid, faqaha yufaqih, ya. Serta ditambah ta, ya. Jadi kata faqih yafqah, kemudian ada faqaha, ya. Kemudian ada ditambah ta dan tasydid, tafaqqah ya tafaqqah. Pelan-pelan. Kalau hanya kalimatnya tidak menggunakan tasydid atau ditambah ta, ya, itu berarti paham, mengerti. Baik, pelan-pelan. Kalau Anda gunakan tasydid, itu menunjuk pada sesuatu yang sangat ditekankan, keseriusan. Dia bukan sekedar paham, tapi betul-betul Anda mesti paham. Ya, kan ada yang paham cuman selintas gitu, ya. Nah, ini dalam, ya, lebih tepat mungkin dalam, sesuatu yang dalam, ditekankan. Tasydid kan menekan, syiddah, kuat, tekan, ya. Kalau ditambah ta di depannya, tidak hanya tasydid tapi ditambah dengan ta, ya, itu menunjukkan kesungguhan, usaha yang sungguh-sungguh. Baik, perhatikan di sini perintah Quran ketika kita diminta untuk mempelajari, menekuni ilmu-ilmu agama, ad-din, ya, agama disebut din dalam Al-Quran, ya. Kalimat din pertama kita bisa temukan misal, ya, dalam Quran surah Al-Baqarah 256, la ikraha fid din, ya. Dari mana tahu din itu Islam? Quran surah 3 ayat 19, inna dina 'indallahil Islam, ya. Baik. Kita lihat ketika kita diminta untuk belajar tentang agama kita, ketentuan-ketentuan yang ada dalam Islam, yang paling menarik kalimatnya tidak hanya menggunakan fa, qaf, ha, fikih. Tidak hanya ditambah dengan tasydid, tapi menggunakan ta plus tasydid. Tafaqqaha ya tafaqqahu tafaqquh. Lihat kalimatnya. Quran surah ke-9 ayat 122. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqquh. Ada ta, ada fa, ada qaf bertasydid. Itu artinya siapapun orang yang belajar tentang ketentuan agamanya, kata Quran, jangan cuma belajar saja. Ya. Allah tidak inginkan kita cuma sekedar tahu tapi tidak memahami apa yang kita ketahui. Ya. Allah tidak inginkan kita mengucapkan sesuatu kecuali paham dengan yang kita ucapkan. Allah tidak berkehendak kita melakukan sesuatu kecuali mengerti dengan yang kita kerjakan. Ya. Makanya silahkan cek semua tentang ilmu-ilmu ibadah yang kita kerjakan itu selalu melekat kata fikih. Ya. Anda belajar tentang sholat, begitu Anda ingin belajar tentang pengetahuan bagaimana cara sholat yang baik, maka muncul tulisan-tulisan ulama diberi judul fikih sholat. Anda ingin belajar tentang zakat, maka muncul istilah fikih zakat, fikih puasa, fikih haji, fikih umrah. Hampir tidak ditemukan ada buku membahas ilmu sholat, ilmu zakat, ya, ilmu puasa, ilmu haji, semua fikih. Seakan-akan ada pesan pada kita, kalau Anda ingin belajar tentang sholat, sampai Anda sholat, pahami bacaannya, pahami gerakannya, sehingga ketika Anda sholat, Anda paham apa yang Anda ucapkan, Anda paham apa yang Anda lakukan, Anda mengerti apa yang Anda ungkapkan. Ya. Maaf, ada sindiran yang sangat halus di Quran. Bahkan umumnya orang-orang yang sholat tidak mengerti, tidak tahu apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Silakan cek, ya, dari sekian sholat yang pernah kita tunaikan, berapa persen bacaan sholat kita yang kita pahami. Ini fikih. Ya. Bagaimana kita bisa khusyuk menunaikan ibadah kalau nggak ngerti yang kita lakukan? Ya, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, kita tidak mengerti apa yang kita ungkapkan. Itu bukan fikih namanya. Ya. Karena itu kata Quran, ketika kita belajar tentang agama, mesti dalam, pahami, ya, mengerti, sehingga paham betul dan bisa menempatkan mana yang digunakan, mana yang ditinggalkan, mana yang dikerjakan, mana yang disimpan. Ya. Dan dalam memahami kedalaman makna agama ini, kita mesti sungguh-sungguh, serius. Ya. Jelas sampai sini, ya? Nah, karena itu, kalau kalimat fikih kemudian kita sandingkan pada kata al-asma'ul husna, seakan-akan kita dapati pemahaman dari sini, kita akan coba memahami
mengerti dan berusaha untuk mendalami dengan penuh keseriusan dan kesungguhan apa sesungguhnya maksud dari kalimat al-asmaul husna yang disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW serta dalam aplikasi penggunaan dalam kehidupan kita. Baik. Alhamdulillah. Saya mohon izin saya hapus sebentar ya. Baik. Jadi jelas bagian pertama. Saya mohon izin kalau membahas sesuatu saya tidak terlalu terbiasa menyampaikan langsung ke isinya, kecuali menyampaikan dulu dan membahas tentang ta'rif atau definisi tema-tema atau topik yang kita bahas. Ya, sama seperti para ulama menulis kitab itu nggak sembarangan. Ya, pernahkah Anda mempelajari kenapa Subulus Salam dinamakan Subulus Salam? Kenapa Bulughul Maram dinamakan Bulughul Maram? Kenapa Fathul Bari dinamakan Fathul Bari? Atau jangan-jangan kita cuma buka isinya, tidak pernah tahu inspirasi di balik nama judulnya. Itu ada pesan di dalamnya. Ya, bahkan tidak sedikit yang bisa menginspirasi kehidupan kita. Ya. Al-Asmaul Husna. Baik. Kita sudah turunkan yang ini. Fikih artinya paham, mengerti. Baik. Kita sudah keluarkan turunan ayatnya, Quran surah 9 ayat 122 perintahnya. Pelan-pelan sebelum ke sini. Nah, jika Anda sudah mendapati cara belajar yang seperti ini, ya, belajar yang tidak banyak candanya, belajar yang tidak melahirkan manfaat yang banyak dalam agama kita, ya? Nah, maka kalau Anda sudah terbiasa seperti ini, dalami, pahami, serius, amalkan, maka perhatikan keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, ya, Kitabul Ilmi nomor hadis 71. Al-Bukhari nomor hadis 71 dari Abu Hurairah. Insyaallah. Itu kalimat Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Ya. Man, siapapun yuridillahu bihi khairan, yang sudah diinginkan oleh Allah memiliki sifat-sifat kebaikan, berubah menjadi orang baik. Masya Allah, baik dalam pandangan Allah. Jadi kalau Anda ada yang disebut orang baik menurut orang Supomo, barangkali menurut orang Bekasi belum tentu baik. Kalau ada orang di Bekasi dianggap baik, belum tentu orang Jakarta menyebutnya baik. Ya. Tapi kalau Anda disebut orang baik oleh Allah, maka kemanapun Anda berada, dimanapun Anda beraktivitas, Anda akan selalu baik. Nah, kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan, siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan. Lihat, hal pertama yang Allah berikan bukan dunianya, ya, bukan pemenuhan nafsunya, tapi yufaqihuhu fid-din. Allah akan pahamkan dia mengenai urusan agamanya. Okay. Jadi mohon maaf kalau Anda mengalami peningkatan materi dunia, bisa mohon izin, ya, rumah semakin luas, harta bertambah, kedudukan meningkat, tapi saat yang bersamaan Anda masih jauh dari agama, tidak bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus diikuti, mana yang harus ditinggalkan. Itu maaf, menurut Allah dan Rasulnya belum baik kita, belum baik. Ya, kalau Anda saat yang bersamaan Anda meningkat misalnya dalam sisi keduniaannya, tapi juga tidak paham tentang ajaran agamanya, sholat nggak paham, baca Quran nggak ngerti, mau puasa tidak jelas, gersang kehidupan, itu belum baik. Nah, berita baiknya, lihat kata para ulama hadis, jika Allah menghendaki seseorang, ya, berubah menjadi orang baik, ya, jika Allah menghendaki seseorang berubah menjadi orang baik, maka yang pertama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, yang melalui lisan Nabi, dia akan diberikan bimbingan, dimudahkan langkahnya, dan diberikan kekuatan untuk mau belajar tentang tuntunan agamanya. Ya, maka mohon izin saya mengucapkan selamat untuk kita semua yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ringan langkahnya, dilembutkan hatinya untuk belajar tentang agamanya. Maka itu tanda pertama Allah menginginkan kita berubah menjadi orang baik. Ya. Jadi kalau Allah sudah berikan kemuliaannya, Anda jangan tinggalkan, karena tidak mudah untuk mengulanginya kembali. Ya. Baik, kita sudah paham ini. Ya, turunannya paham, mengerti, praktekkan, dan kita otomatis oleh Allah akan dinaikkan derajatnya, diangkat pada golongan orang-orang yang baik. Ya.
Anda tidak percaya silakan. Ya. Kalau tidak percaya, misalnya semua ayat-ayat di Quran yang menerangkan ibadah itu pada akhirnya bermuara pada keluarnya nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan kita. Silakan cek perintah sholat pertama di Quran ketika kita diminta sholat, ya. Misal, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, ya, Al-Baqarah ayat 3. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, Al-Baqarah 43. Wasta'inu bis sabri was salah, Al-Baqarah 45. Apa tujuannya? Puncaknya Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Kata Quran, kalau salatnya benar, itu akan dicegah dari dua sumber keburukan. Di muka bumi ini, kalau ada orang bersifat dan bersikap buruk, itu sumbernya cuma dua. Kalau tidak fahsya, ya, nafsu yang muncul dari syahwat, faraj, ya, maaf kata-kata jorok itu fahsya, ya, zina itu fahsya, pornografi, porno aksi, LGBT itu fahsya. Jadi mustahil ada orang sholat kata-katanya kotor, itu mustahil. Ya, mustahil ada orang sholat senang mencela, itu mustahil. Ya. Kalau ada orang misalnya, maaf, dia senang mencela tidak sholat, Anda nggak usah pikirkan, nggak ada kerjaan, nggak usah dipikirkan, memang nggak sholat. Yang jadi masalah itu orang sholat kata-katanya kotor, orang sholat pandangannya tanpa filter, itu yang salah. Ya. Mungkar keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Bohong itu mungkar, mencuri, korupsi, merampok, berselisih itu mungkar. Ya. Ini pasti kalau orang sholatnya bagus jadi orang baik ini. Ya. Jadi orang baik. Pertanyaannya, kenapa kebanyakan orang terlihat sholat tapi punya perilaku buruk? Ya. Salah satu sebabnya kata Quran, nanti mungkin dalam kajian yang lain bisa kita bahas, salah satu sebabnya karena kebanyakan orang yang sholat tidak khusyuk dalam sholatnya, Al-Baqarah 45-46. Kenapa dia tidak khusyuk? Karena dia tidak paham apa yang dilakukan dan dibacakan dalam sholatnya. Salah satunya. Ya. Itu poinnya. Silahkan, misalnya kalau kita ingin uji, ya. Kalau Anda mendekat pada yang baik-baik, maka akan keluar baik. Karena agama sumber kebaikan, semakin Anda dekat dengan agama, pasti Anda jadi orang baik. Ya. Orang yang biasa baca Quran, itu akan selalu langsung ada pengaruh dalam kehidupannya, akan berubah. Ya. Tidak percaya silakan. Baca Quran, minimal misalnya satu juz, pasti ada perubahan. Ya. Lisan akan berubah, kosakatanya selalu baik. Ya. Mendengar senang yang baik-baik, dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya. Karena itu, maksud saya, mari dicek ya. Sebelum kita lanjutkan ke kalimat al-asma'ul husna, coba dicek. Sudahkah kita memenuhi kualifikasi kebaikan menurut Allah dan Rasulnya? Tolong dicek. Nggak usah tunjuk orang lain, tunjuk diri kita saja. Lihat keluarga kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ujung kepala, misal dari mata nih, matanya sudah pernah lihat yang baik-baik, ya, digunakan yang baik-baik atau kadang-kadang menyimpang. Cek. Anda dari bangun saja tadi, kalau ingat ke belakang nggak payah itu, ya. Dari bangun barusan sampai akan menutup lagi, coba cek berapa persen mata sudah lihat yang baik-baik. Jangan-jangan lihat TV saja sudah salah, ya, lihat handphone sudah lihat gambar yang salah. Di jalan menuju ke sini barangkali sempat melihat sesuatu yang keliru. Ya mustahil, kata Quran, kalau orang sudah mulai dekat dengan agama pasti baik. Jadi kalau Anda ingin mengecek sejauh mana kekuatan agama kita, tinggal dicek aja dari ujung kepala sampai ujung kaki, berapa yang sudah diarahkan pada kebaikan. Itu nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Baik. Kalau sudah paham tentang ini, mari kita lanjutkan al-asma'ul husna. Al-asma'ul husna. Dicatat dulu dalilnya, baru dari situ kita coba mulai pengantar bahasa kita. Satu, kita keluarkan dalil Al-Qurannya dulu. Ada 4 tempat di dalam Quran yang menyampaikan kalimat al-asma'ul husna. Pertama, Quran surah Al-A'raf surah 7 ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Quran surah 7 Al-A'raf ayat 180. Kita biasakan dulu tulis dalil baru kita bahasnya. Kedua, Quran surah 17 Al-Isra ayat 110. Ayat 110. 2 ayat terakhir karena Al-Isra ada 111 ayat, ini ayat 110. Ya. Qul Allah awil rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. 3, Quran surah Taha
Taha. Quran surah ke-20. Quran surah Taha ayat ke-8. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Quran surah Taha surah ke-20 ayat ke-8. Dan terakhir Quran surah Al-Hasyr surah 59 ayat 24, ayat terakhir. Sudah? Al-Musawwir lahul asmaul husna. Ya. Baik, hadisnya saya coba catatnya, mudah-mudahan tulisannya sudah nyata. Baik, ya, nanti insya Allah tidak mudah untuk dihapus dan Anda bisa cek kemudian ya. Cocokkan kembali Quran surah ke-7 ayat 180. Kemudian kedua Quran surah ke-17 ayat 110. Kemudian 3 Quran surah 20 Taha ayat 8. Dan yang keempat Quran surah 59 ayat 24. Hadisnya kita ambil beberapa hadis saja dulu ya. 1 hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 1277. Kemudian Sunan An-Nasa'i nomor hadis 1283. Kemudian kita ambil At-Tirmidzi nomor hadis 1337. Kalau Anda ingin langsung dalam satu bahasan di Al-Bukhari dan Muslim, saya di Al-Bukhari, kemudian juga ada di hadis Muslim. Ya, ini di bab doa wa dzikir wa taubah. Bab doa, zikir wa at-taubah. Taubah. Nah, ini ada satu bahasan di sini. Dan di sini disebut kitab At-Tauhid. Kitab At-Tauhid. Satu kumpulan. Jadi tidak usah kita cari nomor-nomor lagi untuk temukan di pembahasan ini, nanti ketemu bahasan-bahasannya ya. Salah satunya insyaallah. Baik. Hanya saya ingatkan ya, kalau kita mencari hadis, cari di kitab hadis ya. Tidak mencari di Google. Kalau di Google nanti barangkali agak repot ketemunya. Salah satunya bisa muncul perbedaan-perbedaan dengan di kitab hadis. Ya. Ada dasar teori-teori di ilmu hadis yang tidak sama dengan barangkali aplikasi-aplikasi yang mudah didapatkan. Ya. Saya beri contoh misal. Ini penting diketahui dulu ya. Nanti maksudnya kalau aplikasinya sesuai dengan teori ini, aplikasinya benar, bisa dipakai pegangan. Ya. Misal di dalam pengumpulan hadis ya, itu ada dua jenis penomoran. Ya, asalnya kitab hadis itu tidak ada nomornya. Jadi begitu dituliskan oleh penulisnya, musannif ya, kemudian dihimpun, itu nggak ada nomor, dikumpulkan aja, kumpulkan. Ya, nanti di kemudian hari ada ulama-ulama yang ingin memberikan kemudahan kepada kita untuk mencari hadis yang mengurutkan hadis-hadis itu, memiliki dua sistem. Ya. Satu, ada ulama yang bernama, ini paling populer, Muhammad Fuad Abdul Baqi. Muhammad Fuad Abdul Baqi. Itu yang mengurutkan hadis-hadis berdasarkan jumlahnya diurutkan. Ya. Misal Al-Bukhari ada berapa hadis diurutkan 1, 2, 3 sampai akhirnya. Ya. Yang kedua, ada jenis penomoran internasional per bab. Ya, bisa Kitabul Iman tuliskan 1 ya. Kemudian kitab Tauhid sekian, kitab ini sekian, runtutkan per topik, tematik. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang dalam satu pembahasan itu tidak hanya ada satu hadis. Ya. Misal nanti saat Idul Adha pernah dengar larangan memotong kuku itu? Ya, larangan memotong kuku dan rambut untuk siapa? Untuk orang berkorban atau untuk hewannya? Untuk orangnya, okay? Untuk orangnya hati-hati, karena ada menyebar di masyarakat pendapat mengatakan bagi orang yang akan berkorban di awal bulan Dzulhijjah 10 pertama dilarang memotong kuku dan bulu hewan korban. Itu keliru.
Tidak tepat. Ya. Yang benar bukan hewannya tapi orangnya. Ya. Itu ada nanti di Sahih Muslim jilid yang ke-7 halaman 157 sampai 159. Di pembahasan itu ada sekitar 9 hadis. 9 hadis. Ya. Semuanya mengacu pada Ibnul Musayyib. Dari 9 hadis itu biasanya suka ada ikhtisar. Misal Anda temukan kitab diterjemahkan ikhtisar Sahih Bukhari, ya, ikhtisar Sahih Muslim. Dikeluarkan. Kalau ikhtisar kan bukan banyak hadis ya. Dari satu bab 7 hadis, 9 hadis yang sama, ambil satu, ya. Ambil satu. Nah, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani itu pernah meringkas Sahih Muslim. Pernah meringkas. Begitu diringkas, bab ini diambil satu hadis, 1 atau 2 hadis, dimasukkan ke kitab beliau. Nah, yang jadi persoalan, ketika dari 9 diambil 1, nomor akan berubah. Karena tujuannya bukan ingin memperkenalkan urutan nomor, ingin memudahkan kita merujuk pada satu referensi. Nah, diambil di aplikasi ke sini, itu nomor bisa lain. Oke? Satu. Yang kedua, saya ingin tekankan berhati-hati melihat terjemah-terjemah hadis untuk mengecek kembali pada rujukan utama. Karena saya pernah temukan satu terjemahan ikhtisar Sahih Muslim dinisbatkan pada Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, itu terjemahnya keliru. Ya, terjemah keliru. Disebutkan di situ larangan memotong kuku dan bulu hewan kurban. Ya. Bulu hewan kurban itu ada di bab tentang kurban, ya, tentang kurban di halaman 688 sampai 699. Ditemukan kalimat itu, dan itu menyebar di masyarakat. Ya. Jadi kasihan orang yang menulisnya tidak menyatakan itu, menerjemahkan dengan keliru. Ya. Baik, jelas sampai sini untuk pengetahuan dulu ya. Baik, mari kita lihat uraian-uraian Qur'annya, keterangan tentang al-asmaul husna ini, apakah ada di Quran, di hadis, lalu kemudian baru kita bahas. Saya tidak ingin panjang-panjang menguraikan, ternyata nggak ada gitu dalam sumbernya ya. Kita rugi banyak. Baik, kita ambil beberapa ayat. Pertama, kita ambil misalnya Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Walillahil asmaul husna, walillah, dan bagi Allah. Ya, bisa diterjemahkan milik Allah, bisa diterjemahkan Allah yang punya. Ya. Bisa lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Allah yang punya segala yang di langit dan di bumi. Ya. Kepunyaan Allah, milik Allah. Ya. Bisa berarti bagi Allah, punya Allah. Ya. Walillahil asmaul husna, bagi Allah atau Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Fad'uuhu biha, maka Anda bisa memanggil Allah dengan nama-nama itu. Bisa memanggil Allah dengan nama-nama itu. Pelan-pelan. Kemudian kita ambil dulu ayat lain lagi dari Quran surah ke-17 ayat 110. Kita ambil 2 saja dulu. Qul Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Qul Allah, perhatikan cara menerjemahkannya. Dan jika Anda mendapati satu persoalan dalam kehidupan, qul Allah, maka silahkan panggil Allah. Mohon, sebut namanya, minta. Awid ar-Rahman, atau sebut ar-Rahman. Ya, kembali kepada Allah. Yang paling menarik, falahul asmaul husna ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Maka setiap Anda akan memanggil Allah, Allah punya nama-nama terbaik sesuai dengan kebutuhan Anda. Perhatikan bedanya ya, antara di Al-A'raf ayat 180 dengan Quran surah ke-17 ayat 110. Ya. Di Al-A'raf ayat ke-180 Allah perkenalkan nama-namanya supaya kita bisa memanggil dengan namanya. Di Quran surah 17 ayat 110 Allah merinci supaya kita memanggil namanya sesuai dengan kebutuhan yang kita dapati dalam kehidupan. Ada penekanan di sini. Baik, sekarang kita pelan-pelan. Kenapa kalimat Quran ini muncul? Lalu apa yang disebut dengan al-asma dan al-husna? Baru di akhir kita akan coba memahami bagaimana cara menyebut nama Allah dengan al-asma'ul husna ini. Ya. Satu, kita mulai kajian kita ini dasar yang inti tadi.
Kita mulai dari Al-A'raf dulu ayat 172. Sebelum kemunculan Al-Asmaul Husna ini, saya ingin runtutkan dulu ya sampai kita muncul ke sini. Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Baik. Ada ayat ini. Mari kita lihat. Ini awal proses penciptaan kita yang kita imani sesuai dengan tuturan Al-Quran. Saya persingkatnya. Tafsir hadis ini, tafsir terbaik dari hadis ini ada di keterangan hadis Nabi SAW, riwayat Abdullah bin Mas'ud. Kalau mau paling gampang, lihat di Al-Arba'in An-Nawawiyah, nomor hadis yang keempat, ya, dari Abdullah bin Mas'ud. Saya persingkat. Jadi saat usia kandungan seorang ibu mencapai usia 4 bulan, itu roh boleh ditiupkan. Saya bacakan hadisnya. Kata Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, sedangkan beliau orang yang selalu benar dan dibenarkan. Hati-hati, ada orang benar tapi orang lain enggak membenarkan. Nabi ini jangankan kawannya, lawannya membenarkan. Cuma karena iri saja kemudian menolaknya. Oke. Mari kita lihat. Kata Nabi, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Setiap kalian dicipta, dibentuk dalam perut ibundanya 40 hari pertama nutfah, pertemuan antara spermatozoa dengan ovum. Thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah. 40 hari kedua berbentuk 'alaqah, zirat mulai menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah. 40 hari ketiga menjadi mudghah. Sekunyahan daging sekratan mulai punya bentuk. Itu di bahasa kedokteran pun sekarang istilahnya sama, mudghah. Ya, nanti dalam fase tumbang, pertumbuhan dan perkembangan dari janin sampai lahir itu istilahnya mudghah. Ya, sama persis. Nah, yang paling menarik, kalau sudah 40 hari ketiga, thumma yursalu ilaihil malak. Maka diutus seorang malaikat, fayanfukhu fihi roh. Ya, untuk meniupkan roh dalam dirinya. Hati-hati Bu ya. Bapak kalau ada anaknya, ya putrinya sudah mulai mengandung usia kandungan 4 bulan, roh sudah masuk. Nah, poin kita, ketika roh sudah ada dalam dirinya ini, sebelum Allah menetapkan 4 hal dalam hidupnya, awas, catat betul ini, kemudian terjadi dialog antara calon makhluk yang akan terlahir ini dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan kalimatnya, wa idh akhadha rabbuka min bani Adam. Dan ingatlah ketika Rabb Muhammad mengambil perjanjian dari setiap anak cucu Adam. Adamnya nggak disebut, tapi anak cucunya. Ingat di hakikat kemanusiaan yang kita pernah belajar? Hakikat manusia kemarin? Ya. Kenapa Adam tidak disebutkan Adamnya? Karena Adam lahir tanpa dikandung, tanpa ayah, tanpa ibu. Jadi kalau ada satu agama mengatakan klaimnya, kenapa Yesus disebut Tuhan misalnya? Karena dia lahir tanpa ayah, ya, Adam lebih hebat. Ya, karena Adam lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Dan tidak dikandung sama sekali. Tidak dikandung. Ya. Oh, tapi kan dia bisa menghidupkan yang mati. Nabi Ibrahim lebih canggih. Karena Nabi Ibrahim menghidupkan yang mati, dicincang-cincang dulu. Lalu dipanggil dengan izin Allah, nyambung lagi. Itu bisa dilihat di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 260. Ya. Posisinya paling kiri sebelah atas. Baik. Lihat sini. Kata Allah, semua anak cucu Adam. Ya, anak cucu Adam. Bahkan Nabi Muhammad pun begitu sampai Adam alaihissalam. Kalau Anda runtutkan sampai atas, semuanya mengalami hal yang sama. Nabi Muhammad dikandung sampai ke atasnya. Ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Abdi bin Adri bin Muqawam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Namit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Amir bin Kinan bin Arfahsyah bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail bin Matusharah bin Kinan bin Anwas bin Thif bin Adam alaihissalam. Itu Bani Adam. Ya, diulang 7 kali di Quran, di 7 ayat. Semuanya pasti dikandung. Nah, dalam kandungan itu setelah usia 4 bulan, roh mulai masuk, terjadilah pengambilan komitmen dengan Allah. Kata Allah, alastu bi rabbikum. Apakah engkau mengakui saya Rabbmu? Rabb. Perhatikan kalimatnya. Allah nanti memiliki nama yang cukup banyak. Ya, nanti dalam hadis Nabi SAW, Anda bisa buka Al-Bukhari di kitab At-Tauhid, ya, atau di Muslim di bab doa, ya, wa dzikr wa taubah.
Itu kata Nabi, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah punya 99 nama. 99 nama. Mi'atun illa wahid, ya. 100 kurang 1. Ya. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang bisa mendalaminya, bukan menghafalnya, ya. Mendalaminya, memahaminya, mengamalkan nama-nama itu dalam kehidupan, dijamin dia masuk surga, kata Nabi. Ya. Yang menarik, di antara sekian nama ini, yang dipilih oleh Allah pertama kali ketika memperkenalkan dirinya kepada kita sebelum dilahirkan, kalimatnya pakai Rabb. Rabb. Rabbun. Rabb itu nama rububiyah Allah. Hati-hati, ada nama uluhiyah, oke? Hal yang terkait dengan ketuhanannya. Makanya ada pembahasan tauhid uluhiyah. Ada yang disebut dengan nama-nama terkait dengan rububiyah. Ya. Tadi kata rububiyah ini muncul sifat Allah disebut dengan Rabb. Rabbun. Dari sini ada sifat rububiyah. Apa itu rububiyah? Ya. Rububiyah itu gampangnya, paling singkat ya, definisi paling singkat gitu. Hal yang terkait dengan perawatan, pemenuhan kebutuhan, Masya Allah, dan perhatian. Baik, nama yang melekat pada Allah memiliki sifat rububiyah ini disebut dengan Rabb. Rabbun. Pelan-pelan. Diseakan-akan ketika kita diperkenalkan, kemudian Allah menyampaikan, apakah anda mau mengakui saya sebagai Tuhanmu, bukan cuma sekedar Tuhan, tapi nanti saya akan merawatmu dalam kehidupanmu. Kalau kamu sakit, saya yang sembuhkan. Ya, kamu gelisah, saya akan jaga. Kamu punya kesulitan, saya akan mudahkan. Ya, kamu ingin rezeki, saya yang berikan kebutuhannya. Apa yang kamu inginkan, saya penuhi sepanjang itu baik. Dan saya perhatikan perjalanan hidup kamu. Ada yang usil, yang ganggu, saya yang tolong. Ya, kamu salah, saya maafkan. Kamu dosa, saya ampuni. Semua diberikan. Ya. Sifat Allah yang memberikan nilai rububiyah ini disebut dengan Rabbun. Masya Allah. Antum kalau ditawari begini, mau nggak ikut? Nanti semua kebutuhan saya berikan. Salah dimaafkan, dosa diampuni, ya sakit disembuhkan, semua dicukupkan. Mau nggak? Pertanyaan mau nggaknya begini, dipikir-pikir dulu atau tidak berpikir sama sekali? Tidak. Ya. Kalau antum menyetujui sesuatu, tapi sifatnya masih umum, barangkali masih ada pertimbangan tertentu, itu orang Arab menyebutnya kadang dengan na'am. Na'am itu masih umum. Ya, na'am. Muhammad ta'al mai. Muhammad sini ikut saya sini. Na'am. Atau tayyib saya, na'am. Itu iya na'am, tapi barangkali juga masih ada tanda tanya, saya ikut mau ngapain nih? Terus ya? Ada pimpinan ke bawahan misalnya, ifal kita. Rajul ifal kita. Hei, coba kerjakan ini, misalnya, kerjakan ini. Dia bilang hadir misalnya atau na'am. Ya. Di lisannya mengatakan iya, di hatinya belum tentu. Barusan tadi saya disuruh ini, sekarang diminta lagi. Nah, itu bisa menggunakan hadir atau na'am. Insyaallah. Tapi kalau Anda mengatakan ya dengan penuh keyakinan, jangankan pikir panjang pendek pun tidak, itu bahasa Arab yang mengatakan bala. Itu saja. Ya, saya pasti ikut. Ngapain mikir panjang-panjang? Enak kok. Ya, ikut, Masya Allah. Susah dimudahkan, butuh dikasih, salah dimaafkan, dosa diampuni, ditunggu 5 kali dalam sehari. Mau dikasih apa? Nggak ada pikir panjang. Bala. Karena itu kita langsung mengucapkan bala syahidna. Bala syahidna. Ya Allah, ya, kami bersyahadat. Karena itulah ketika kita terlahir ke muka bumi, menjalani kehidupan, dan saat dihadapkan pada persoalan-persoalan, kita diingatkan oleh Allah. Diingatkan. Coba lihat kalimatnya. Kalau Anda mendapati persoalan-persoalan kehidupan, panggil saya. Maka turunlah kemudian Quran surah ke-17 ayat 110 itu. Qulillah. Yuk, panggil Allah. Sebut nama Allah. Ya, pelan-pelan. Kemudian kadang-kadang Anda ingin mencarinya kan? Ya, bahkan seorang muslim ya, kalau mengalami kesulitan tertentu, itu setiap manusia sudah fitrahnya. Ya, pelan-pelan setiap kita yang bernama manusia, jangankan orang muslim, non-muslim pun, ingat pernyataan saya ini, jangankan orang Islam, non-muslim pun dalam fitrah keadaan dirinya itu selalu ingin mencari Tuhan.
ingin mendekat kepada Allah, ingin mendekat. Ya. Cuma nanti kata Quran, ada mereka yang caranya tidak tepat, nggak benar caranya. Ya, tapi semuanya ingin menuju Allah. Makanya nanti ada ayat di Quran, manusia itu sehebat apapun, pada puncaknya dia akan kembali minta kepada Allah. Ya. Sekarang anak-anak kita sedang ujian. Ya. Orang jenius apapun itu berdoa dulu. Ya. Yang punya kekuatan terbaik pun, ketika akan menggunakannya minta pada yang lebih kuat. Ya. Pengusaha paling kaya pun, ketika akan melakukan proyek tertentu, dia mohon dulu tuh, minta kemudahan. Ya. Karena itu fitrahnya. Quran surah 30 ayat ke-30. Quran surah Ar-Rum ayat 30. Faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Ya. Silahkan, setiap kita pasti akan menghadapkan pada kebutuhan agamanya. Karena itu fitrah. Ya, fitrah. Makanya setiap kita yang pernah hidup pasti mencari Allah. Pasti, umumnya saat sedang butuh. Baik. Coba cek Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Kita akan hampir selalu dengan Quran insyaallah ya. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 186. Posisi paling kiri sebelah bawah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan Muhammad, jika satu kali hambaku mencari-cari aku, bertanya kepadamu, ingin mencari aku. Ya. Ini pasti itu, pasti. Setiap kita saat terlahir ke muka bumi ini pasti butuh Allah. Ya, pasti itu. Karena itu kata Allah mengatakan, kamu akan saya rawat, kamu saya berikan, kamu saya bantu. Nah, saat kita memiliki kesulitan dalam kehidupan, kita akan kembali kepada fitrah itu. Kita akan cari, ya. Kita akan temukan Allah, kita mau minta. Ya. Masya Allah, perhatikan, bahkan saat kita memintanya, dalam fitrah kita sudah terngiang-ngiang nama itu. Tadi apa? Sifat Allah yang memberikan segala kebutuhan kita. Coba cek. Semua doa-doa yang umumnya terdapat di Quran, bukankah diawali dengan kata Rabb? Doa paling favorit antum apa di Quran? Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabb. Doa apa itu? Wah, Masya Allah, doa sapu jagat ya. Ya istilah itu. Dan doa sapu jagat, doa sapu nggak ada jagatnya, doa jagat nggak ada sapunya, macam-macam. Rabbana ya atina fid dunya hasanah. Al-Baqarah 201. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Al-Baqarah 286. Rabbana zalamna anfusana. Rabb. Ya. Kenapa yang dipanggil Rabb? Rabbana hablana min azwajina. Rabbi habli minas salihin. Rabb, semua Rabb. Ya. Kenapa Anda menyebut Rabb kalimat pertamanya? Karena dengan kata itulah, nama itulah Allah berjanji, kalau kamu punya kebutuhan, ayo panggil saya. Seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, sejak dalam kandungan kau telah berjanji kepada saya, engkau Rabb yang akan memberikan kebutuhan saya, engkau Rabb yang akan merawat saya. Sekarang saya sakit, tolong sembuhkan. Rabb. Kita minta itu. Ya. Jelas ya sampai sini? Bahkan Allah menunggu kita 5 kali dalam sehari untuk menunggu kebutuhan-kebutuhan kita. Mau minta apa? Maka dari itu sebelum kita sholat, kalimat pembuka sholat itu bukan kalimat ibadah, kalimat permohonan kita yang membawa kebutuhan hidup. Al-Baqarah 45. Lihat ayatnya. Masya Allah. Posisi sebelah kanan agak ke bawah sedikit, pertengahan. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu. Dan jika Anda memiliki kesulitan dalam hidup, ya, ada kebutuhan, ayo coba catat, kumpulkan. Mintakan solusinya dengan cara sabar dulu, terima itu sebagai ujian kehidupan. Lu saat sholat mohonkan, mintakan. Ya. Karena itu setiap Anda sholat, lihat perintahnya. Perintah sholat yang menggunakan wasta'inu, supaya mencatat permohonan. Ya. Permohonan kita dalam sholat yang kita mohonkan berubah dari wasta'inu menjadi nasta'in. Ya. Apa yang kita ucapkan dalam sholat? Ya. Setelah Malik Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta itu. Ya. Coba cek di hadis qudsi ya, di Abu Dawud nomor hadis 821. Abu Dawud nomor hadis 821. Di Abu Dawud itu nama aslinya Sulaiman As-Sijistani, hafal 500.000 hadis. Ya, kemudian dikeluarkan dari sini sekitar 4.800 hadis, dicantumkan dalam sunannya. Dari 4.800 ini ada 15 hadis qudsi. Nah, ini hadis qudsi yang kedua, posisinya nomor 821 dari Abu Hurairah. Ya. Saya bacakan ujungnya saja, lihat kalimatnya. Wa idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba berkata dalam sholatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah,
kami jadikan hidup kami sebagai ibadah sampai sholat ini. Makan kami ibadah, minum kami ibadah, sampai sholat kami ini kami jadikan ibadah hanya untukmu saja. Ya. Itu kan perintah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surah 51 ayat 56 itu ya, jadikan semua aktivitas kita sebagai ibadah. Lalu kita laporan dalam sholat. Kami telah jadikan itu sebagai ibadah ya Allah. Ya. Wa iyyaka nasta'in. Dan sekarang kami punya persoalan dalam hidup. Mohon. Kami mohonkan solusinya kepada Anda. Ingat-ingat itu. Lihat jawabannya di hadis qudsi. Kata Allah, hadza baini wa baina abdi. Inilah perjanjian antara aku dengan hambaku. Perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi mahsad. Dan untuk hambaku kalau benar dia ibadahnya, apapun yang dia minta aku berikan sekarang. Aku berikan sekarang. Oke. Makanya pernah ada seorang hamba namanya Zakaria. Anda minta, beliau minta yang mustahil Pak. Ya, ibu ya yang di bawah itu minta yang mustahil. Jadi sudah berumah tangga, bertahun-tahun, puluhan tahun, rambutnya sudah beruban, ya, fisiknya sudah lemah. Lihat di Quran surah 19 itu, dari ayat 3 sampai dengan ayat 10-nya itu, sudah lemah, belum punya keturunan. Dan istrinya secara medis divonis, maaf ibu, monofus dan mandul. Secara medis. Apa yang terjadi? Beliau sholat, minta kepada Allah. Minta. Ya. Perhatikan. Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 38 sampai 39. Posisi paling kanan sebelah atas. Hunalika da Zakaria Rabbah, pakai Rabb. Di mihrabnya Nabi Zakaria bermohon kepada Rabbnya, Rabb yang disebutkan. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, pakai Rabb. Qala, beliau berkata, Rabbi habli, ya Rabb yang berjanji memberikan kebutuhan, merawat hamba, memperhatikan hamba. Semua orang mengatakan saya tidak mungkin punya keturunan. Hanya engkau yang tidak punya batasan dalam kehidupan. Mohon ya Allah, anugerahkan dari sisimu saja. Karena sisi orang-orang mengatakan tak mungkin, saya minta dari sisimu saja. Anugerahkan pada hamba. Innaka sami'ud du'a, pasti kau dengar doa hamba. Ditambah dengan nama Allah yang lain. Lihat jawabannya, ayat 39-nya. Masya Allah. Fanadatul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Seketika langsung turun malaikat, pakai fa. Ya. Atof itu huruf perangkai dari dua kejadian yang berbeda. Kejadian pertama Nabi Zakaria berdoa, kejadian kedua turun malaikat menjawab doanya. Biasanya dari dua kejadian yang terpisah, huruf perangkainya ada 3 jenis. Ada pakai waw, ada pakai thumma, ada pakai fa. Kalau bahasa Qur'annya wa pakai waw, wanadatul malaika, maka antara doa dengan jawaban ada jeda itu, walaupun sedikit. Misal 5 menit, kemudian datang jawaban. Kalau pakai thumma agak panjang, mungkin 30 menit baru dijawab. Tapi kalau pakai fa, itu harfu atfin bila hudun, huruf perangkai tanpa jeda. Begitu selesai doa, langsung turun jawaban. Begitu Nabi Zakaria memohon dengan khusyuknya menggunakan kalimat Rabb, Rabb. Fanadatul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Seketika turun malaikat tanpa jeda, masih berdiri kata Quran. Di salatnya belum selesai. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Beliau masih berdiri dalam salatnya belum tuntas. Ya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, Anda akan dapat anak langsung, namanya bahkan diberi nama dengan nama dari Allah, Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim perempuan yang melurus dan mandul bayi yang hidup. Kata Allah nggak ada yang mustahil. Jadi berdiri dalam salat. Anda bayangkan disebut namanya yang mustahil diberikan. Maka bagaimana dengan kita yang minta yang wajar-wajar saja? Maka mudah bagi Allah memberikannya. Ya, tapi poinnya, sejak kita di alam kandungan, kita sudah diberikan oleh Allah kesempatan dan diberi penjelasan bahwa kita itu makhluk yang butuh pada Allah. Nah sekarang saat kita membutuhkan Allah, ya Allah, bagaimana cara kami memanggil Kau? Ya. Apakah cuma Rabb saja? Atau ada barangkali nama-nama lain yang bisa saya sebut, ya, bisa saya mohonkan sesuai kebutuhan saya? Apakah semuanya pakai Rabb? Maka turunlah jawaban di Quran. Turun jawaban yang 4 surah yang sudah disebutkan itu. Ya, ketika orang bertanya, walillahil asmaul husna. Oh, bagi Allah ada nama-nama terbaik. Anda bisa panggil dengan nama itu. Bahkan nanti kulit Allah, awil rahman, ayyam tad'u falahu asmaul husna. Silakan. Ada yang disatukan dengan tauhidnya di Thaha ayat ke-8 itu. Ya. Allahu la ilaha illahu. Allah tiada Tuhan yang dipertuhankan selain Dia. Di kita, awas, hati-hati ya. Ketika al-asmaul husna disandingkan dengan konteks tauhid,
Artinya nama-nama di Al-Asmaul Husna itu akan melahirkan manfaat kalau tauhid kita benar. Di Nabi Zakaria minta yang mustahil dikabulkan karena tauhidnya benar. Kalau kita menyebut nama yang sama nggak dikabulkan, cek dulu tauhidnya. Mungkin ada yang salah dalam tauhid dan ibadah kita. Ya. Jelas ya? Kok saya menyebut nggak dikabul-kabul? Cek dulu tauhid Anda. Cek dulu ibadah Anda. Ya, seorang nabi, rasul masih bangun mihrab. Anda bukan nabi, bukan rasul. Musola aja nggak punya. Mihrab tidak punya. Ke masjid jarang. Ya, tapi kalau doa pengen cepat dikabulkan, ya bagaimana? Ya. Baik. Nah, inilah inti bahasan kita. Baru kita masuk dulu ke kalimat Al-Asmaul Husna. Kita terangkan dulu ini. Lalu kita jeda, nanti di pertemuan berikutnya baru kita rinci nama-nama itu. Ada berapa namanya, ya, yang disepakati, yang diperselisihkan, baru kita bahas satu-satu sesuai dengan fungsi kegunaannya. Mohon izin, saya teruskan dulu apa itu Al-Asmaul Husna secara kajian bahasa. Setelah itu nanti baru kita turunkan kisah-kisah di masa Nabi yang pernah berdoa dengan kalimat-kalimat ini atau nama-nama ini, bagaimana respon Allah cepat menjawab itu. Sebentar. Itu pas betul itu ya. Begitu ada suara langsung pindah ya. Sebentar. Saya tidak hapus bagian atasnya ya. Ikhwas sekalian, pertama kalimat Al-Asmaul Husna itu terdiri dari dua kalimat yang disatukan. Ya. Satu, kalimat Al-Asma. Baik. Yang kedua, kata Al-Husna. Pelan-pelan. Pertama, kita bahas yang ini dulu. Kata Al-Asma itu jamak dari kata Al-Ism. Ismun. Apa artinya ismun? Orang Arab sekarang menyebut dengan nama. Masmuk, ma ismuk. Siapa nama Anda? Ya, ismun. Tapi sebetulnya asal kata ismun bukan nama asalnya. Dari kata sumuwun. Ya, akar katanya lagi dari kata sumuwun. Nanti antum kalau belajar ilmu nahwu ya, pembahasan tertingginya dialog antara orang Basrah dengan orang Kufah membahas tentang ini. Ya, pelan-pelan. Sumu itu artinya sesuatu yang sangat tinggi, yang sulit dijangkau. Yang tinggi, yang sulit dijangkau. Saya kasih contoh ya, misal. Kalau ada sesuatu yang tinggi, lebih tinggi dari kita, tapi masih bisa kita jangkau, kita sentuh, itu bahasa Arabnya disebut dengan saqaf. Saqfun, saqaf. Misal, ini ada internet di atas dia, atap itu disebut dengan saqaf. Dia di atas kita, tapi Anda kalau pakai tangga kan naik bisa pegang ya, itu saqaf. Ya. Tapi sesuatu yang tinggi yang sulit Anda jangkau, ya, walaupun sebagiannya mungkin ada yang terlihat, misalnya, itu disebut dengan sumuwun. Ya. Sumuwun. Dari sini muncul kata sama. Apa artinya sama? Langit, ya, langit. Kenapa langit disebut dengan sama? Karena posisinya tinggi, tapi Anda nggak bisa raih, nggak bisa jangkau, ya. Jelas sampai sini? Baik, pelan-pelan. Jadi artinya sesuatu yang ditinggikan, sumu, sesuatu yang sangat tinggi, ya. Tinggi. Pelan-pelan. Walaupun Anda belum tentu bisa menjangkau hakikatnya. Dari sini muncul kata ismun. Ismun. Nama, kenapa nama disebut dengan ismun? Seakan-akan ada kesan kalau Anda memberikan nama pada siapapun, maka berikan dia nama yang bisa meninggikan derajatnya di sisi Allah, nama yang bisa meninggikan kehormatannya. Jadi kalau antum kasih nama, jangan pakai lelucon ya. Jangan pada sesuatu yang tidak bermakna. Mentang-mentang misalnya ada orang yang hobi dengan sesuatu yang melahirkan, misal ya, banyak hal dalam urusan dunianya. Ada yang hobi nonton humor, macam-macam, anaknya lalu diberi nama anak pelawak misalnya, itu tidak tepat. Ya. Atau diberi nama-nama yang buruk dan sebagainya, itu sesuatu yang salah. Ya. Jangan sampai orang memiliki nama tertentu, dengan nama itu dia menderita. Ya. Dengan nama itu dia direndahkan. Dengan nama itu dia ditertawakan.
Maka nama dalam bahasa Arab disebut dengan ismun, seakan-akan ayo berikan nama dengan nama itu dia ditinggikan. Ya. Jelas sampai sini? Baik, karena itu nanti kita temukan ayat di Quran, ya, kita tidak boleh saling mencela satu dengan yang lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Jangan saling mencela. Salah satu bentuk celaan adalah melekatkan gelar-gelar tertentu yang dengan gelar itu dia bisa rendah. Bi'salismul fusuq ba'dal iman. Setelah Anda memberikan gelar-gelar itu, kata Quran, gelar-gelar itu adalah gelar yang merendahkan orang itu, rahmatullah, bahkan bisa mengurangi nilai keimanannya. Ya. Pelan-pelan. Termasuk nyingkat pada hal-hal yang maknanya tidak tepat, ya. Ada orang namanya Zaki, kan? Masya Allah, Zaki kan bagus tuh. Kalau pakai zal itu artinya cerdas. Kalau pakai zai itu artinya bersih jiwanya, ya, lembut perilakunya. Zaki, panggil Jack, ya, baik. Lagi pakai motor, terus kan pakai helm, samping pakai jaket, Jack sini, wah dikira tukang ojek, ya. Baik, sudah agak keliru tuh. Cari yang baik-baik, ya, cari yang baik, ya. Pelan-pelan. Nah, jamak dari ism, jamak dari al-ismun itu asma. Jadi jika ada orang-orang yang punya nama, tidak ada yang lebih tinggi daripada nama saya, kata Allah. Jika ada orang yang punya satu nama saja, saya punya banyak nama yang lebih tinggi dibandingkan itu. Jelas sampai sini? Maka walillahil asma, ini poinnya. Dan milik Allah nama-nama bukan sekedar nama, ya. Tapi nama-nama yang dengan nama itu dia ditinggikan, yang dengan nama itu Allah diagungkan, yang dengan nama itu Allah lebih tinggi dari semua makhluk yang merasa tinggi. Jelas sampai sini? Sekaligus hati-hati, ya. Poin yang pertama yang pasti Anda garis bawahi, ini baru pengantar, hati-hati. Adab pertama, ketika Anda memohon kepada Allah menyebut salah satu namanya, Anda harus mengagungkannya dulu. Itu poinnya. Nih, karena itu disebut asma. Kalau Anda meminta kepada Allah tapi perasaan Anda tinggi, maka tidak akan pernah dijawab. Pelan-pelan. Pertama, kenapa disebut asma? Ingin menunjukkan ketinggian derajat, keagungan, kebesaran, yang dengan itu saat kita memohon, kita mencoba untuk mengagungkan Allah dulu, ya, pelan-pelan. Dua, la husna. Ini sifatnya ada hasan, ada hasanah, ada ihsan, ada husna. Itu berbeda. Pelan-pelan. Pertama, tadi antum berdoa kan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa itu hasanah? Nah, bukan cuma baik. Karena baik itu di Quran setidaknya diungkapkan dengan 4-5 kata. Misal, pertama ada kata tayyib. Tayyib di Quran. Al-Baqarah ayat 168, posisi sebelah kanan paling bawah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hei manusia, silakan Anda beraktivitas, cari makan, dapatkan bagian pemenuhan hidup, ya, di muka bumi yang halal dan thayyib. Thayyib itu artinya baik secara fisikal. Makanya kalau Anda makan, minum, silahkan makan yang menyehatkan, bukan cuma nafsu saja. Itu thayyib namanya, ya, thayyib. Pelan-pelan. Jadi kalau Anda bertanya kemudian kepada orang Arab, kaifa haluk, gimana kabar Anda? Dia jawab, alhamdulillah thayyib. Artinya fisiknya sehat, ya, fisik sehat, tapi pikiran belum tentu, ya. Ada orang yang sehat, bagus, tapi kan maaf, sikap dan sifatnya misalnya buruk, ada, ya. Ada orang pakai dasi, pakai jas, macam-macam, jalan tapi penipu juga, ya. Ada orang namanya thayyib, 2 kali puasa, 2 kali lebaran nggak pulang-pulang, ya. Bisa terjadi demikian. Baik. Kedua, khair. Bisa di Ali Imran ayat 104, posisi sebelah kanan agak ke tengah, atau ayat 110-nya sebelah kiri paling atas. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair kuntum khaira ummah. Khair. Kalau khair itu artinya sifatnya, sifat-sifat kebaikan, ya, sifat jujur, tawadhu, sabar, ya, Allah, itu khair. Nah, kalau sifat ini sudah berwujud menjadi sikap, pelan-pelan, itu disebut dengan ma'ruf. Sabar itu sifat,
Tapi kalau sudah dicela orang, dia diam dan senyum serta tidak merespon dengan cara yang buruk, itu ma'ruf namanya. Siap. Nah, kalau Anda ingin memadukan ketiganya, sudah penampilannya baik, ya, tubuhnya sehat, sifat dan sikapnya bagus, itu di rumah menjadi salih. Ya. Makanya kan fitrah seorang ayah dan ibu ketika berdoa pasti minta anak soleh kan? Minta anak soleh. Jarang-jarang ada orang berdoa, ya Allah anugerahkan hamba anak yang thayyib, anak khair. Mustahil, hampir tidak ada. Soleh. Nah, itu sudah fitrah, ada di Quran surah ke-7 ayat 189. Sejak dalam kandungan. Ya. Da'awallaha rabbahum malain ataitana salihah. Bukan khairah, bukan thayyibah, bukan ma'rufah. Salihah. Lanakunanna minasyakirin. Itu sunnah Bu ya. Kalau ada yang tengah mengandung, ya. Kemudian sebelum masa kepersalinan itu banyak-banyak berdoa supaya diberi atau dianugerahkan keturunan yang soleh. Nah, bagaimana cara Anda mendapatkan nilai-nilai kebaikan yang soleh itu? Caranya adalah dengan melakukan hal-hal yang hasanah. Ya. Yang terakhir, yang kelima. Apa itu hasan? Hasan itu artinya perbuatan baik yang saat dilakukan merasa dilihat Allah. Paling gampangnya kebaikan yang diniatkan karena Allah, merasa dilihat Allah, diawasi Allah. Kebaikan yang diridhoi Allah itu disebut dengan hasan. Saya ulang, kebaikan yang diridhoi Allah atau diniatkan karena Allah disebut dengan hasan. Kebaikan yang diniatkan karena Allah atau diridhoi Allah, Allah ridha dengan aktivitas baik kita, namanya hasan. Pelan-pelan. Kalau kebaikannya tidak satu, bertambah, sifatnya bercabang, ya, maka ditambah tak di ujungnya, hasanah. Makanya Anda kan ketika berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, bukan hasan kan? Karena sifat manusia kalau diberikan satu nggak pernah cukup. Oke, selalu banyak, minta lagi. Tapi kata Allah jangan cuma minta. Pastikan yang Allah berikan, ya, yang Anda dapatkan itu diridhoi Allah. Niatkan sebagai ibadah karena Allah. Pelan-pelan. Cara Anda mendapatkannya, caranya disebut dengan ihsan. Kebaikan yang diridhoi Allah disebut dengan hasan. Kalau agak bertambah, agak banyak disebut hasanah. Cara mendapatkan itu, gimana caranya? Saya dapat handphone, Allah meridhoi handphone saya. Sehingga saat digunakan, Assalamualaikum, Bismillah, tulis SMS, bikin status Bismillah yang baik-baik, pakai pakaian digunakan pada yang baik-baik, dikasih pena dipakai yang baik-baik. Nah, bagaimana caranya? Cara mendapatkan itu semua disebut dengan ihsan. Ya. Pelan-pelan. Apa itu ihsan? Hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Karena punya koleksi Al-Arba'in An-Nawawiyah supaya lebih mudah, hadisnya nomor yang kedua. Ya, kedua. Enggak panjang tuh ya, dari Umar bin Khattab. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, ya, bainama nahnu julusun inda Rasulillah, ittala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi, shadidu sawadi sya'ri, la yura 'alaihi atharu as-safari, wa la ya'rifu minna ahadun. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. Ya, singkatnya, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, menyamar menjadi peserta ta'lim, duduk di saf paling depan, kemudian bertanya pada Rasulullah tentang 4 pertanyaan. 1 tentang Islam, kedua tentang iman, ketiga tentang ihsan, dan keempat tentang kiamat. Nah, yang ketiga ini yang kita bahas, ya, ada kaitannya, mal ihsan. Apa itu ihsan? Kata Jibril, dijawab oleh Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Awas. Ini hati-hati, pengantar yang paling penting dalam bahasan kita. Kata Nabi, jika Anda ingin mendapatkan hasanah, lakukan dengan ihsan. Apa itu ihsan? 1 syaratnya, anta'budallah. Anda mesti jadikan semua aktivitas sebagai ibadah. Jadi bukan cuma rutinitas, tapi jadi ibadah. Ini pengantar pertama pada Asmaul Husna ya. Akan tidak banyak manfaatnya kalau Anda tahu arti dari Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sebagainya, tapi tahapan menuju itu Anda tidak lakukan, nggak akan dapat.
Pertama, anta'budallah. Jadi syarat pertama, jadikan semua aktivitas sebagai ibadah. Jadi maaf, Anda mau minum, minuman harus jadi ibadah. Mau makan jadi ibadah. Mau telepon jadi ibadah. Ya. Mau kerja jadi ibadah. Karena itu perhatikan, tidak ada semua aktivitas kita dalam ajaran Islam kecuali pasti bersanding dengan doa supaya jadi ibadah. Bangun tidur ada doanya? Ada. Mau makan ada doanya, cuci tangan ada doanya, bahkan ke toilet pun ada doanya. Diatur lagi, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Ke masjid masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Masya Allah, ke majlis taklim juga ada doanya. Mau duduk ada doanya, mau belajar ada doanya, semuanya. Bahkan saat Anda tak hafal doanya, kata Nabi cukup Bismillahirrahmanirrahim, atau paling singkat Bismillah. Kullu amrin fi balin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak disebutkan nama Allah Bismillahirrahmanirrahim atau minimal Bismillah, maka terputus nilai ibadahnya, cuma jadi rutinitas. Minum, cuma minum saja, Bismillahnya nggak ada, itu cuma menghilangkan haus, pahala ibadahnya nggak ada. Mau telepon, Bismillah. Tulis SMS, Bismillah. Assalamualaikum. Bikin status, Bismillah. Kebaikan, jadi ibadah. Satu. Sekarang yang kedua, awas ya, ini kaitan dengan pengabulan nanti sifat Allah dalam mengabulkan doa. Bukan cuma ibadah, karena kalau cuma ibadah, yang lain pun ada yang ibadah. Ya. Ada yang kelihatan sholat, tapi belum tentu benar sholatnya. Ya. Ada yang kelihatan puasa, tapi cuma nunggu buka saja. Baik. Maka ibadah yang benar itu ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seakan-akan Anda menyaksikan Allah, seakan-akan. Kalau seakan-akan enggak. Seakan-akan itu artinya enggak kan? Baik. Ustaz, seakan-akan mau naik ke tempat yang tinggi. Enggak, seakan-akan itu sama dengan enggak. Ya. Hampir itu sama dengan enggak. Oke. Nah, apa yang terjadi? Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang paling penting adalah saat Anda beribadah itu rasakan bahwa Anda sedang diawasi oleh Allah. Dilihat. Perhatikan cara prakteknya ya. Poinnya lihat sini. Ini ada minuman. Misal kata Nabi, ihsan itu satu, pertama dia akan jadikan sebagai ibadah. Tapi pertama kali nilai ibadah ketika dia akan minum ini ternyata bukan terletak pada kalimatnya dulu. Dia merasa minumnya akan diperhatikan Allah. Seseorang yang saat melakukan aktivitas merasa dilihat Allah, itu akan selalu memastikan aktivitasnya disukai oleh Allah. Jadi dia mustahil akan menyentuh minuman yang tidak disukai Allah. Mustahil ada orang minum, minumannya nggak disukai Allah. Misal, ada orang mau minum, misalnya minum bir, minuman memabukkan, mustahil. Karena saat yang bersamaan dia paham itu nggak disukai Allah. Ya. Mustahil ada orang dikasih pulpen, menggerakkan pulpennya, tanda tangan proyek yang tidak jelas. Saat yang bersamaan dia merasa dilihat Allah. Ya. Ada orang paling aneh di muka bumi. Ada orang paling aneh, saya sering ungkapkan ini. Bapak atau ibu di bawah yakin kalau aktivitas kita dilihat Allah, disaksikan Allah. Termasuk sekarang yakin kita dilihat Allah. Yakin dia, ada orang paling aneh, dia merasa dilihat Allah, didengar Allah, tapi masih melakukan tindakan yang tidak Allah sukai. Dia tahu Allah Maha mendengar, tapi masih bisa berdusta juga dan dengar Allah. Dia tahu Allah Maha melihat, tapi masih keliru juga. Bahkan ada orang keluar dari rumah Allah masih mengambil sandal orang lain dan merasa dilihat Allah itu. Kayak anak sekarang, mungkin nggak ada anak sedang ujian, di sampingnya ada pengawas, nekat nyontek. Ini saya sedang nyontek nih, tolong lihat. Mustahil begitu, itu orang aneh namanya. Nah, ihsan itu ketika Anda meniatkan ibadah, pasti semuanya benar. Ya. Anda akan pastikan minum-minum yang terbaik yang Allah suka, segala yang Allah ridhai. Kalau Anda sudah berikan itu semua, sifat Allah yang memberikan kebaikan dari kebutuhan kita saat kita minta, maka sifat ihsan itu akan dibalas dengan sifat husna. Ya. Karena itulah nanti ketika Anda butuh pertolongan mengerjakan satu hal tertentu, Anda butuh sesuatu ketika memohon kepada Allah, Anda mencari Allah untuk dikabulkan doa, lalu meminta kepadanya. Kalau Anda terbiasa dengan ihsan, maka kata Allah, saya punya nama-nama yang tinggi saat engkau sebutkan. Dan sifat nama ini bukan cuma nama biasa. Bisa bagi Allah mengatakan walillahil asma, sampai di situ. Tapi kenapa menggunakan husna? Husna ini ada kaitannya dengan sifat hasan. Karena orang-orang yang terbiasa mendekat kepada Allah, maka akan diberikan kebaikan yang Allah ridhai, ya, kebutuhan yang Allah ridhai. Dan cara mendapatkan ini, ya, jamaknya hasanah, caranya dengan al-ihsan.
Maka jika Anda ingin memohon kepada Allah, menyebut namanya yang ini, selain berusaha meninggikan Allah, lakukan dulu ihsan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi mustahil ada orang menyebut nama Allah, nama Allah, nama Allah, tapi tidak pernah berbuat ihsan dalam hidupnya. Bagaimana bisa dikabulkan doanya? Ya. Coba cek, zaman Nabi ada seorang kepala suku tersengat kalajengking, Anda bayangkan. Ya, sudah menyebar racunnya. Semua tabib pada saat itu sudah angkat tangan, sudah hand up. Nggak bisa. Sekelompok sahabat, singkatnya ini semua kitab tafsir hampir disebutkan, termasuk di Ibnu Katsir. Ya. Dikejar-kejar, dicari, ditemukan sahabat. Ya. Masya Allah. Kemudian ditanyakan, apakah ada yang bisa menyembuhkan? Satu orang berkata, biiznillah, dengan izin Allah. Apa yang dilakukan? Cuman menyebut nama Allah. Dibacakan Al-Fatihah. Bukankah ada nama Allah di situ? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Allah semua itu. Sebutkan nama Allah di dalamnya. Tidak diulang, satu kali bacaan, tidak menggunakan apapun, disebut nama Allah di dalamnya. Masya Allah, sembuh. Ada orang membacakan 1000 kali Al-Fatihah, nggak sembuh-sembuh. Apa yang salah? Karena ini ihsan, nilai keimanan, tauhidnya, ibadahnya, dan sebagainya. Itu poinnya. Jadi kalau Anda ingin memohon, sebelum kita belajar nanti nama-nama khususnya sebelum dipanggil, maka ini nih. Ini, ya. Karena itu, ayo kita lihat pembuktiannya. Misal di Abu Daud nomor hadis 1277, bisa ditemukan juga di An-Nasai 1283 dari Anas bin Malik. Masya Allah. Jadi ada Anas bin Malik, ada Malik bin Anas. Masya Allah. Anas bin Malik punya ibu namanya Malika. Tiba-tiba diajak anaknya yang 10 tahun namanya Anas ke rumah Nabi. Saya sikat ya sebentar ya supaya kita bisa ambil inspirasi dari sini. Jadi ibu dan bapak sekalian, ada 3 sahabat yang unik nih. Pertama, itu paman Nabi namanya Abbas. Punya anak namanya Abdullah. Abbas ini pebisnis Pak ya, pengusaha, orangnya sibuk luar biasa. Tapi kalau punya waktu luang, itu selalu disempatkan untuk mengikuti ta'limnya Nabi Rasulullah SAW. Saat tak mampu mengikutinya, maka beliau akan investasikan anak kecilnya itu. Ya, putranya Abdullah disimpan di majlis ta'lim Nabi. Ya, untuk melihat kebiasaan Nabi, untuk belajar dengan bermainnya macam-macam. Masya Allah. Bapaknya saat Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, Abdullah kecil berusia 13 sampai 14 tahun. Ya. Abbas di balik waktu luangnya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. 2000 hadis. Masya Allah. Umar bin Khattab punya anak yang namanya sama, Abdullah juga. Kalau Abbas anaknya disimpan di majlis ta'limnya Nabi, Umar lain. Begitu Nabi hijrah ke Madinah, Al-Madinah Munawwarah, Umar bikin rumah persis di depan rumahnya Nabi, kamar Nabi. Maka di kamar yang menghadap ke pintu Nabi dibuatkan kamar khusus untuk anaknya Abdullah. Untuk apa? Supaya ngintip-ngintip Nabi dari situ sejak keluar dari pintu rumahnya. Divisinya, kalau teman saya Abbas, dia menyimpan anak di majlis ta'lim Nabi, anak saya ngintip Nabi sebelum keluar ke majlis ta'limnya. Seperti apa keluarnya, bagaimana berjalannya, bagaimana menengoknya. Makanya hafal lebih banyak hadis dibandingkan Abdullah bin Abbas. 2800 hadis kurang lebih. Ya. Malika, ketika Abdullah anaknya Abbas di majlis ta'lim Nabi, Abdullah anaknya Umar ngintip-ngintip ke rumah Nabi. Malika punya visi yang hebat, single parent, diajak anaknya 10 tahun masuk ke rumah Nabi. Anaknya Abbas nunggu di majlis ta'lim. Anaknya Omar ngintip-ngintip. Anak saya langsung ke rumah Nabi. Dibawa, dipegang tangannya, menghadap pada Rasulullah. Ya Rasulullah, inna liya ghulaman. Ya Rasulullah, saya punya anak kecil nasyat, yang cekatan. Anak ini begitu cekatan. Tolong terima jadi pembantu Anda. Terima jadi pembantu. Masya Allah. Dulu Bu, saking ini anak jadi soleh, dicari orang terbaik. Jadi pembantu pun gak apa-apa, pasti ada pelajaran di dalamnya. Ya. Sampai saking inginnya jadi anaknya itu jadi anak saleh baik, ya, pembantu nggak apa-apa. Ya. Nanti kisah-kisah ini kalau lain kali kita bahas dalam fikih ilmu ya, itu ada kebiasaan Pak, baik di Timur Tengah di mana kalau ada syekh-syekh baik dan sebagainya, itu yang penting dapat ilmunya, ngerjain apa aja yang penting halal baik, ya untuk membantu syekhnya penting dapat itu. Ya, ada salah satunya, ada yang masakin syekhnya. Ya, ada yang bantuin bawain kopernya macam-macam itu. Karena memanfaatkan waktu, saya masih bisa nanya tuh. Saya catat hadisnya macam-macamnya. Nah, Malikah itu tahu Nabi itu sifatnya tidak mungkin menyusahkan orang. Kalau anak saya masuk ke rumahnya, nggak akan mungkin direpotkan oleh Nabi SAW. Maka bahasanya angkat jadi pembantu. Ya. Setelah Nabi wafat, sekitar 10 tahun mengabdi di rumah Nabi, pertanyaan pertama dari sahabat,
apa yang pernah engkau dengar dari Nabi sepanjang engkau membantunya. Perhatikan kalimatnya. Wallahi, demi Allah, tidak pernah saya dengar satu kalimat pun di lisan Nabi yang mulia selama saya membantunya kecuali satu. Ya Anas, madza akhdumuk. Anas, apa yang bisa saya bantu? Nabi itu, Nabi Rasul, dihadirkan pembantu dalam hidupnya, masih mengatakan pada pembantunya, apa yang bisa saya bantu? Masya Allah. Itu Rasulullah SAW. Baik, nah di antara pergaulan itulah lahir banyak hadis. Kemudian salah satunya kata Anas bin Malik, kunna julusan ma'a Rasulullah SAW, ya, kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, ya. Fa idza rajulun qa'imun fis shalah, ya, di samping kami ada seorang lelaki sedang salat, ya. Fa raka'a fa sajada fa tasyahhada, dia rukuk, dia sujud sampai dia tasyahud. Saat tasyahud itulah fayaqul, kemudian dia berdoa. Lihat doanya. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta. Masya Allah. Dalam satu riwayat, antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad. Al-asmaul husna. Al-ahad as-samad, disebutkan namanya. Ya, disebutkan namanya. Kemudian dia meminta doa, singkat doanya. Allahumma inni as'aluka an taghfirali. Ya Allah, mohon ampuni dosa saya. Tapi sebelum minta disebut nama-nama Allah yang mengiringinya. Lihat kalimatnya, ya Allah, ya Ahad, ya Samad, bagian dari Al-Asmaul Husna. Disebut namanya baru minta. Mendengar itu kata Nabi, perhatikan, atadruna ma da'a? Tahukah kalian dengan apa dia berdoa? Sahabat berkata di sampingnya, Allah wa Rasulullah. Kata Nabi, faqad da'a bi asma'illah azim. Dia telah menyeru dengan nama Allah yang tertinggi asma. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan Bismihil Azim dengan nama yang tertinggi. Baik. Saya mohon izin mengembalikan karena ibu yang di bawah barangkali belum mendengar itu. Jadi hadis tadi memberikan gambaran kepada kita bahwa orang-orang yang memohon kepada Allah menggunakan Al-Asmaul Husna, seharusnya kata hadisnya, ini banyak sekali hadisnya, kata hadisnya harusnya dijawab. Karena kata Nabi, Al-Asmaul Husna itu Al-Asmaul Husna itu kalau dilekatkan dengan doa, kata Nabi, idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Kalau dimohonkan dengan nama itu pasti dikabulkan, pasti, bahasanya pakai fi'il madhi, pasti, dan kalau diminta pasti diberi. Jadi kalau ada orang memohon kepada Allah dengan Al-Asmaul Husna belum dikabulkan doanya, padahal wajar untuk diberikan, maka ada yang tidak tepat dalam cara dia meminta. Ya, masalah pertama mungkin dia tidak meninggikan Allah, masalah yang kedua dia tidak meminta dengan ihsan. Bukankah sahabat aja minta dia sholat dulu? Bukankah sahabat minta dia zikir dulu? Bukankah sahabat minta dia istighfar dulu? Ya, maka bagaimana kita yang bukan sahabat ingin memohon kepada Allah tanpa menyertakan sifat ihsan? Itu adalah pengantar kajian kita untuk hari ini. Kita baru ambil mukaddimahnya. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan mulai masuk kepada teknisnya. Bagaimana memohon dengan Al-Asmaul Husna ini? Ada berapa sungguhnya nama-namanya? Bagaimana sumber-sumbernya? Termasuk nanti insya Allah saya akan coba hadirkan kitab-kitab ya dalam berbahasa Arab. Mungkin sebagian juga ada yang sudah diterjemahkan untuk ditunjukkan sebagai referensi yang sekiranya nanti Bapak Ibu mungkin bertanya dari mana sumber-sumber itu bisa dibaca dan bisa dikaji di rumah juga sebagai perbandingan, nanti kita bisa perkenalkan ya. Ada beberapa kitab nanti yang akan saya coba bawakan. Ada Al-Aqaid Al-Islamiyah karangan Said Sabiq ya. Ada yang tulisan juga terbaru Profesor Dr. Abdul Razak yang Fiqh Al-Asmaul Husna. Saya kira itu juga bisa dibaca ya. Ada bacaan yang lain yang bisa dikumpulkan. Tapi tetap sumber kita akan kaji dari Al-Quran dulu, dari hadis Nabi dulu SAW, baru kemudian kita turunkan dengan pendapat-pendapat ulama yang menyertai itu. Saya kira jelas ya? Baik, jadi saya kira jelas untuk kajian hari ini. Kita sudah paham apa itu fikih, apa itu Al-Asmaul Husna, bagaimana cara memohonnya, dan kalau kita belum paham sampai menunggu pertemuan berikutnya sebulan lagi, setidaknya panggil namanya dengan Rabb. Panggil namanya dengan Rabb. Tapi poinnya itu asma, tinggikan Allah, dan ihsan, dekatkan diri kita kepada Allah dalam urusan ibadah kita. Izinkan saya memberikan nasihat karena mohon maaf sebesar-besarnya, ini tidak harus saya ungkapkan, tapi saya mohon pengertian saja dulu ya. Barangkali saya akan pamit lebih awal
karena keluarga kami saat ini sedang diuji, ada yang sakit ya di keluarga kami. Saya berjanji pada istri saya bahwa untuk mengecek anak kami ke rumah sakit sepulang dari sini. Seyogianya saya mau izin, tapi karena saya sudah berjanji hadir, saya minta izin pada istri saya supaya saya bisa berdakwah dulu, baru kemudian pulang kita ke rumah sakit ya. Jadi kami mohon izin lebih cepat kembali, sehingga hitungan saya kalau berangkat sekarang saya bisa sampai asar di sana dan langsung ke rumah sakit membawa anak kami ya. Jadi mohon izin kalau saya simpan dulu untuk pertanyaan ini di pertemuan selanjutnya. Maafkan saya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Saya mohon berpesan kepada seluruhnya agar termasuk saya sendiri kita saling mengingatkan, meningkatkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Ya, saya mohon perbanyak kebaikan, jauhi perbuatan yang tidak bermanfaat. Jauhi ya. Termasuk juga merasa bahwa kita sudah dipandang cukup amalannya oleh Allah. Itu jauhi sifat seperti itu. Dan mencela orang, merendahkan orang, menganggap orang lain lebih di bawah kita, itu tidak baik. Karena dengan Anda mencela orang, Anda memindahkan kebaikan pada orang lain. Ya, perbaiki diri kita, lihat keluarga, pulang ke rumah, karena tiket ke surga semakin mahal. Ya, bertakwalah kepada Allah. Maafkan saya jika ada dalam uraian ini benar, maka itu hakikatnya petunjuk Allah untuk kita amalkan. Tapi kalau antum temukan kesalahan sekecil apapun, itu mutlak kesalahan saya. Termasuk dalam apapun, referensi atau apapun, itu mutlak kesalahan saya. Itu barangkali kefakiran saya. Tolong tunjukkan kepada kami untuk dievaluasi, doakan saya, maafkan saya, dan tinggalkan pendapat saya yang keliru, ambil pendapat ustaz yang lebih baik ya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.